Halo semua, kembali lagi di video kita. Di part terakhir dari pembahasan fintech dan investasi digital. Wah, nggak terasa ya, sudah sampai di part ketiga. Iya, cepat betul rasanya. Tapi di part terakhir ini bahasannya itu tidak kalah penting. Kita mau bandingkan robo advisor sama manajer investasi tradisional. Plus, lihat bagaimana fintech ini berpengaruh ke perilaku investornya. Betul. Nah, kalau dilihat dari sisi efisiensi, jelas sekali robo-advisor itu unggul. Biayanya rendah, bisa diakses kapan saja, dan bisa layani ribuan pengguna sekaligus. Iya, karena semuanya itu otomatis. Sementara kalau manajer investasi tradisional, prosesnya itu banyak yang manual dan harus lewat orang, jadi biayanya juga lebih tinggi. Tapi kalau bicara tentang human touch alias sentuhan manusia, manajer tradisional masih punya nilai lebih. Mereka bisa bantu investor ambil keputusan waktu pasar lagi tidak stabil. Nah, itu misalnya pas harga saham itu anjlok, robot itu mungkin cuma kasih data, tapi manajer manusia itu bisa kasih motivasi dan ketenangan investor. Kadang itu juga yang dibutuhkan, bukan cuma angka. Betul, jadi sebenarnya dua-duanya itu punya kelebihan masing-masing. Kalau robot besar unggul di kecepatan, objektivitas, dan biaya rendah. Manajer tradisional unggul di pengalaman dan empati. Iya, makanya sekarang banyak lembaga keuangan yang menggabungkan dua-duanya. Jadi ada sistem digital untuk efisiensi, tapi tetap ada konsultan manusia untuk bimbingan pribadi. Nah, kalau di Indonesia sendiri, contohnya itu platform kayak Bibir, Reksa, dan Ajaib. Mereka pakai teknologi robo-advisor, tapi tetap berikan edukasi dan panduan manual lewat konten atau tim supportnya. Iya, Digit misalnya, fokus ke investor pemula dengan pendekatan sederhana. Sementara Parex itu lebih lengkap karena juga sediakan produk pemerintah kayak SBN Retail. Ajaib itu beda lagi, dia gabungkan reksadana dan saham. Jadi bisa dibilang ketiganya sama-sama berperan penting membentuk budaya investasi baru di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal budaya investasi, fintech ini juga punya dampak besar ke perilaku investor loh. Sekarang orang lagi jadi lebih melek investasi, tapi juga muncul kebiasaan baru yang unik. Iya, kayak sekarang orang itu suka lihat notifikasi harga saham tiap jam, padahal dulu mana ada begitu, semua karena aksesnya gampang. Iya, betul. Nah, ini yang disebut behavioral finance atau perilaku keuangan. Fintech bisa memengaruhi cara orang berpikir dan ambil keputusan investasi. Kadang positif karena bikin orang lebih sadar dan aktif, tapi bisa juga negatif kalau jadi terlalu impulsif. Misalnya lihat grafiknya dikit langsung beli, padahal belum tentu waktunya tepat. Betul. Nah, karena itu muncul istilah digital nudging, semacam dorongan halus di aplikasi supaya pengguna tetap disiplin. Misalnya muncul notifikasi kayak kita sesuai rencana investasi atau jangan panik saat pasar turun. Ya, fitur-fitur kayak begitu bantu investor tetap tenang dan rasional, tapi tetap semua kembali ke kesadaran pribadi juga. Nah, jadi intinya teknologi itu memang bantu investasi jadi lebih mudah, tapi tanggung jawab tetap di tangan kita. Robot bisa kasih saran, tapi yang klik tombol beli tetap manusianya. Betul, fintech itu ibarat alat bantu. Kalau dipakai dengan benar bisa bantu capai tujuan finansial, tapi kalau asal bisa juga rugi cepat. Betul, makanya penting juga tingkatkan literasi keuangan supaya tahu cara pakainya dan paham sama risikonya. Nah, kalau mau diringkas di part ini, kita bisa bilang robo advisor itu unggul di efisiensi dan biaya rendah, sedangkan manajer investasi unggul di sentuhan personal dan fleksibilitas. Fintech secara keseluruhan ubah cara berpikir investor jadi lebih aktif, tapi juga harus lebih berhati-hati. Iya, dan masa depan dunia investasi itu kemungkinan akan menggabungkan keduanya, yaitu teknologi digital dan sentuhan manusia. Setuju sekali, jadi bukan siapa yang menggantikan siapa, tapi bagaimana dua sistem ini itu bisa saling melengkapi. Itu nih, berarti selesai sudah pembahasan kita di bab 4 untuk bab 4 ini, fintech dan investasi digital. Ya, semoga bermanfaat buat semua pendengar video kita. Jangan lupa terus belajar dan tingkatkan literasi keuangan supaya tidak cuma ikut-ikut tren. Iya, investasi itu bukan soal cepat kaya, tapi soal konsistensi dan strategi. Wah, bagus sekali penutupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.